7. Pergi dari rumah. Aku kembali mengingat kenangan saat pertama kali berkunjung ke rumah nenek. Kala itu, liburan kelulusan SD. Nenek meminta agar aku melanjutkan sekolah di sana. Tetapi papa dan mama tidak memberikan izin karena diriku anak bungsu. Mama mengaku tidak sanggup harus tinggal berjauhan dengan putri bungsunya. Padahal aku sangat suka menemani kakek dan nenek di kampung. Mereka hanya tinggal berdua semenjak mama menikah dengan papa. Kurang lebih sebulan lamanya, aku tinggal di rumah wanita yang telah melahirkan mama. Banyak kenangan yang kudapatkan di sana. Anak-anak yang rumahnya berada tidak jauh dari rumah nenek sangat akrab denganku. Tidak terkecuali dengan Chandra, salah satu teman yang baru ku kenal kala itu. Tempat tinggalnya tidak jauh dari masjid yang ada di desa tersebut. Hampir setiap hari kami bertemu karena dia sholat di masjid. Kakek dan nenek selalu rutin melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim di masjid. Oleh karena itu, aku terbiasa mengikuti jejak mereka. Aku sangat bangga dan bersyukur memiliki keluarga seperti orang tua mama. Setelah beberapa hari tinggal di desa nenek, aku dan Chandra berpapasan saat di masjid. Itu awal perkenalan kami. Ternyata dia juga seumuran denganku. Dia sangat ramah dan sopan. Pertemuan tersebut membuat kami menjadi sangat dekat. "Kamu mau lanjutin sekolah di mana?" tanyaku kepada Chandra saat dia berkunjung ke rumah nenek. "Abah dan Umi memintaku sekolah di kota. Aku akan tinggal bersama kakak di sana." Dia memberikan jawaban yang sangat jelas. "Oh, gak tinggal di sini lagi dong?" "Iya, tapi aku punya niat dan cita-cita. Setelah lulus SMP hingga kuliah, aku ingin tetap melakukan pekerjaan di desa ini. Aku ingin memajukan kampung ini." Aku sangat terharu mendengar niat dan cita-citanya. "Wow, cita-cita kamu keren. Aku suka." "Kamu bisa aja. Kalau kamu lanjut sekolah di mana?" tanya Chandra. "Aku sih pengennya sekolah di sini. Kasihan juga kakek dan nenek hanya tinggal berdua. Tapi papa dan mama gak kasih izin karena mereka gak sanggup jauh dariku." "Niat kamu juga tulus, tapi mau gimana lagi kalau orang tua gak setuju?" "Iya, aku juga gak mau membantah keinginan orang tua kalau memang tujuan mereka untuk kebaikan." Aku mengembangkan senyuman kepadanya. "Senyuman kamu manis," ucapnya tiba-tiba. Aku merasakan pipi ini memanas setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Chandra. Itu untuk pertama kalinya seseorang memujiku. Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau anak laki-laki yang baru kenal beberapa hari mampu membuatku malu. "Apaan sih? Kamu ada-ada aja," balasku dengan malu. "Tapi beneran kok, aku sering memperhatikan senyuman kamu." Dia makin membuat diriku tersanjung. "Udah ah, kita bahas yang lain aja." "Kenapa? Kamu gak suka kalau aku mengatakan yang sebenarnya?" "Enggak kok, aku suka." Aku senyum tersipu. "Tuh kan, senyum lagi." Dia menatapku dengan sendu. Aku tidak tahu apa yang dirasakan seorang anak usia 12 tahun. Satu hal yang pasti, saat itu aku merasakan sesuatu yang berbeda. Chandra telah berhasil membuat jantung berdegup lebih kencang. Aku merasa masih belum pantas menerima pujian dari anak laki-laki tersebut. Kian hari, kami makin dekat dan dia selalu memberikan perhatiannya kepadaku. Aku merasa bahagia dan bangga jika sedang bersamanya. Keakraban yang terjalin di antara kami membuat teman-teman lain berpikiran yang tidak pernah terbayangkan. "Chandra suka kamu tuh, Al," celetuk salah satu teman baruku, namanya Yani, saat kami duduk di depan teras rumah nenek. "Apaan sih? Itu gak mungkin." Aku berusaha mengelak. "Apanya yang gak mungkin? Masa kamu gak nyadar dengan perhatiannya selama ini? Itu hanya perhatian sebatas teman. Lagian kita masih anak-anak, gak mungkin rasa itu ada sekarang. Kita itu udah remaja, Al. Sebentar lagi masuk SMP. Menurutku wajar sih kalau Chandra memiliki perasaan suka." "Udah ah, jangan bahas gituan. Aku gak mau kalau nenek dengar." "Tapi aku mau nanya, apa kamu juga suka sama dia?"
Pertanyaan Yani membuatku bingung. Rasa suka sebagai teman. Dia baik, terus juga sopan. Hampir tiap hari juga kesini. Nenek aja sering senyum kalau dia datang. Aku mengatakan apa yang kulihat dari sikap nenek. Nenek pasti tahu tuh kalau Chandra suka kamu. Yani masih tetap bersikeras dengan pemikirannya. Bukan hanya Yani yang mengatakan hal itu kepadaku, tetapi teman-teman yang lain juga berpikiran yang sama. Mereka sepakat kalau Chandra memiliki perasaan lebih kepadaku. Aku berusaha mengelak dari apa yang telah mereka sampaikan. Akan tetapi, setelah berpisah dengan Chandra karena harus melanjutkan cita-cita kami masing-masing, aku merasa kehilangan. Aku baru menyadari perasaan terhadap dirinya. Aku berusaha melupakan bayang-bayangnya dan semua kenangan yang pernah ada. Semenjak perpisahan itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Chandra. Walaupun aku masih sangat sering berkunjung ke rumah nenek saat liburan sekolah dan kuliah, dia tetap tidak menunjukkan batang hidungnya. Aku tidak tahu seperti apa Chandra yang sekarang. Hanya wajah masa kecilnya yang mampu terbersit dalam ingatan hingga saat ini. Terus terang, ada perasaan bersalah karena aku terpaksa kembali mengingat masa lalu yang tidak pantas untuk dibayangkan. Semua ini terjadi begitu saja. Mas Arif yang telah membuatku memikirkan laki-laki lain. Saat duduk di bangku kuliah, akhirnya aku bertemu dengan laki-laki yang sekarang menjadi suamiku. Ketika itu, dia sudah duduk di tingkat akhir dan aku baru tingkat 2. Perkenalan kami sangat singkat, hingga benih-benih cinta tumbuh di hati. Ya walaupun awalnya, pria itu masih sering berbicara tentang mantan kekasih yang pergi meninggalkannya. Beberapa tahun lalu, saat aku sedang menikmati makanan di kantin kampus, tidak sengaja berpapasan dengan Mas Arif. Saat melihat dirinya, hati ini merasakan getaran yang sangat hebat. Aku telah jatuh hati pada pandangan pertama. Dari pertemuan itu, kami akhirnya berkenalan dan menjadi sangat dekat. Namun, dia tidak memberikan kejelasan hubungan kami. Aku sangat bingung kenapa Mas Arif tidak ingin memiliki status yang pasti denganku. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya dia jujur dan minta maaf karena belum mampu mengikat hubungan sebagai sepasang kekasih denganku. Mas Arif menceritakan apa yang telah membuat dirinya seperti itu. Maafin aku, Al. Terus terang, aku merasa nyaman berada di dekatmu, tapi belum mampu sepenuhnya menerima kehadiranmu. Kenapa, Kak? Saat itu aku masih memanggilnya dengan sebutan kakak. Aku belum mampu menghapus masa laluku dari ingatanku. Sudah hampir 2 tahun kami berpisah, tapi aku yakin secepatnya akan melupakannya. Mas Arif akhirnya memenuhi janji yang dia ucapkan. Sebulan kemudian, dia menyatakan niat untuk segera mengikat hubungan sakral denganku. Sungguh, aku sangat terkejut karena dia benar-benar ingin menjadikan diriku pendamping hidupnya. Pernikahan pun terjadi saat aku belum menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Mas Arif meminta agar aku menunda kuliah dan fokus untuk melayani suami. Aku memenuhi permintaan yang dia ajukan. Aku ingin menjadi istri yang berbakti terhadap suami. Setelah menikah, dia kembali mengingat Alexa. Saat dia menceritakan wanita itu, hati ini terasa sakit. Namun, aku tetap berusaha tersenyum sambil mendengarkan apa yang Mas Arif ceritakan tentang perempuan yang sekarang juga menjadi istri keduanya. Alexa cinta pertamaku. Dia wanita yang mampu membuatku mengenal cinta. Banyak kenangan yang telah terjadi di antara kami, tapi dia tega meninggalkanku. Dia dengan semangat menceritakan Alexa. Kenapa kamu masih mengingat dia, Mas? Aku ada di sini sebagai pendamping hidupmu. Aku minta maaf dan berjanji tidak akan mengingatnya lagi. Mulai saat ini, mari kita buka lembaran baru menuju keluarga yang bahagia. Aku mencintaimu. Dia memelukku, lalu mendaratkan ciuman di dahiku. Semenjak saat itu, Mas Arif tidak pernah lagi mengingat Alexa. Aku merasa menjadi perempuan paling bahagia karena memiliki suami yang sangat perhatian dan sayang kepadaku. Dia mengaku bahwa cintanya telah dia berikan sepenuhnya hanya untukku. Akan tetapi, kebahagiaan itu tiba-tiba sirna setelah Mas Arif kembali bertemu dengan Alexa.
Wanita itu telah berhasil memenuhi harapan suamiku yang tidak dapat aku berikan, memiliki seorang anak yang menjadi penerus keluarga. Tekadku sudah bulat untuk berkunjung ke kampung halaman mama. Aku ingin menenangkan diri dan menjauh dari Mas Arif. Aku berharap setelah pergi dari rumah ini, rasa sakit yang kurasakan dapat berkurang. Aku beranjak meninggalkan taman belakang. Sepanjang perjalanan menuju kamar, aku tidak melihat lagi wujud Mas Arif di ruang TV. Dia benar-benar telah berubah. Tidak berusaha mengejar saat aku tadi berlari ke taman belakang. Laki-laki itu tidak tahu bahwa seorang istri dapat luluh apabila suaminya berusaha membujuk dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan. Aku kembali melangkah lalu memasuki kamar. Ternyata Mas Arif juga tidak ada. Aku sudah pasrah. Terserah dia akan berbuat apa sekarang. Saat ini, aku tetap fokus dengan rencana yang telah terpikirkan. Aku pun mulai membenahi barang-barang yang akan diperlukan di rumah nenek. Ingin rasanya agar segera tiba di rumah yang penuh dengan kenyamanan. Malam telah larut, tetapi Mas Arif tidak kunjung pulang. Padahal malam ini waktunya tidur di sini. Namun, aku tidak peduli lagi dengan apa yang ingin dia lakukan. Terserah dia jika memang tidak ingin kembali. Aku berusaha bersikap tenang, lalu memejamkan mata, serta membayangkan indahnya pemandangan di desa tempat tinggal nenek. Hati dan pikiranku merasakan kenyamanan hingga menuju alam mimpi. Keesokan harinya, aku juga tidak melihat Mas Arif. Ternyata laki-laki itu benar-benar tidak pulang. Aku segera membersihkan tubuh ke kamar mandi. Setelah selesai mengenakan pakaian, aku berkemas, lalu keluar kamar menuju depan rumah. Saat akan melangkah menuju garasi, tiba-tiba mobil Mas Arif parkir di halaman rumah. Dia segera turun, lalu membukakan pintu mobil. Ternyata Alexa keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. Pemandangan ini tidak kuinginkan. Mas Arif melihatku yang sedang berdiri dengan tas besar di samping kanan. Dia berjalan menuju ke arahku. "Kamu mau kemana sayang?" tanya laki-laki itu. "Aku mau pergi dari rumah ini," jawabku dengan ketus. "Jangan pergi, aku mohon." Dia meraih tanganku, tetapi langsung kutepiskan. Aku berjalan menuju garasi, tetapi Mas Arif tetap mengikutiku. Tiba-tiba Alexa meraih tangannya. "Ngapain sih sayang? Biarin aja dia pergi. Aku di sini yang selalu ada untukmu." Aku mendengar kalimat itu keluar dari mulut Alexa. Akan tetapi, hati ini sudah terlanjur sakit dan perih. Aku tidak memedulikan lagi apa yang mereka bicarakan selanjutnya. Aku terus melangkah lalu memasuki kendaraan roda 4 milikku, kemudian meluncur meninggalkan rumah tersebut. Apakah Arif akan menyusul Aliyah?